Selamat pagi, salam perempuan profesional Indonesia. Pagi ini langsung kita bikinkan VT. Ini entah penting atau nggak penting, tapi menurut saya penting karena banyak yang nyoba beberapa suplemen tapi masih nggak cocok atau masih belum tahu kebenaran kondisi suppliernya. Misalkan kondisi suppliernya begini, harusnya cocok pemberian suplemennya begini, atau harusnya cocok pemberian suplemen A, B, atau C, atau oplosannya segala macam. Di sini saya jujur nggak pernah ngangkat VT kali ini sejak awal channel ini dibikin sampai sekarang. Jadi saya nggak pernah ngasih tahu hal kayak gini atau sedikit bocoran kali ini. Nah di sini semoga bermanfaat video kita pagi ini. Selamat pagi, salam merpati profesional Indonesia. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya tanpa terkecuali. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, like, komen, video, nonton ya segala macam. Terima kasih banyak. Untuk yang balas bantu komen, terima kasih banyak juga. Itu kondisi berisik ayam gak usah diladenin, kita fokus aja ya. Tanpa basa-basi, tanpa panjang kali lebar lagi, sesuai opening atau sesuai judul thumbnail nanti. Gini, saya bakalan bahas tentang pemberian suplemen Vetablood, produk dari Vetafarm untuk player ya. Ini untuk player. Untuk bahan player nanti mungkin video-video berikutnya yang kita bahas ini, yang penting untuk player. Pemberian Vetablood untuk player, produk dari Vetafarm. Vetafarm itu kan ngeluarin banyak suplemen dari Vetabolik segala macamnya lah ya. Nah yang kita bahas ini Vetablood. Kemungkinan banyak teman-teman di luar sana yang pernah make, tahu-tahu pas beberapa teloran dilihat beberapa giringan, oh nggak cocok nih, diganti atau dioplos. Atau memang ada sekiranya burung-burung yang udah sering make tapi kok nggak ada kemajuan gitu kan. Mulai dari pemberian tersebut dari bahan player latih atau sampai sudah jadi player, terus pas sudah beli mahal-mahal berharap cocok, tahu-tahu nggak cocok. Pasti ada yang mengalami hal seperti itu. Karena apa? Karena memang saya pernah ngalamin, bahkan dulu sering ngalamin gitu. Sekarang kenapa? Karena jarang ke lapangan, ya beresin editan film, kerjaan segala macam. Kita bahas ya. Yang pertama, untuk player ya, garis bawahi untuk teman-teman siapapun yang nonton VT kali ini, entah menurut kalian itu penting atau nggak penting. Khusus untuk player, pemberian Vetablood, karakter player yang harus bagaimana? Kalau pribadi saya, ingat ya, ini belum pernah saya bocorin. Baru kali ini saya bocorin. Ingat, pemberian Vetablood itu wajib untuk player yang posisinya karakter terbangnya tinggi stabil, anti landing, anti gerobok, anti moncor. Walaupun karakternya kayak gitu, tanpa pemberian Vetablood tetap karakternya begitu. Jadi sebelum pemberian Vetablood atau sebelum memberikan Vetablood untuk playernya, perhatikan tingkat kestabilan si player. Benar-benar stabil, tinggi stabil atau enggak. Itu yang pertama. Cara ngetes tinggi stabilnya gimana bang? Yang pertama di ankle bang. Misalkan ankle beberapa kali terbangan, misalkan ankle 7 kali terbangan atau 8 kali terbangan, dia tetap tinggi, stabil, konsisten dengan tingkat ketinggian dia yang nggak pernah berubah. Itu yang pertama di ankle. Yang kedua, coba digandeng. Digandeng dengan burungnya kayak gimana? Digandeng burung yang masih belum dapat tingkat kestabilan tingginya. Jadi digandeng sama burung yang masih belum benar-benar punya ketinggian yang stabil, yang sering ngebalap, sering landing, kalau ngeliat bendera ya langsung gerobok dari jauh. Coba digandeng sama burung kayak gitu sebelum pemberian suplemen Vetabloodnya. Nah setelah digandeng sama burung yang benar-benar landing tapi tingkat ketinggiannya masih sama, masih stabil, masih nggak berubah, terus gandeng yang ketiga. Yang ketiga gimana bang? Gandeng yang khusus player gandengannya itu yang 3/4. Dia mau ngikut atau enggak? 3/4 kalian tahu dong,
bisa paling di atas bendera datangnya, di atas bendera dikit doang, atau semeter atau 2 meter di atas bendera, atau bahkan 3 meter dari atas bendera, kadang gitu. Paling tinggi juga 4-5 meter dari atas bendera. Itu juga kalau saya bilang udah cukup tinggi untuk burung-burung 3/4 ya. Kan ada tuh burung 3/4 datangnya 2 meter di atas bendera, biasanya gitu. Coba digandeng sama yang kayak gitu, dia masih mau ngikut karakter lawannya atau enggak? Ikutan 3/4 nggak terbangnya? Itu yang harus diperhatikan ya, ingat, itu yang harus diperhatikan. Karena tingkat kestabilan itu bagi saya penting sebelum pemberian suplemen Vetablood. Kenapa begitu? Karena gini bang, setelah 3 gandengan tadi, kalau memang tingkat kestabilannya nggak berubah sama sekali, tetap titik ketinggian dia tetap konsisten selama 7 kali terbangan sendiri, lalu 7 kali terbangan gandeng yang benar-benar nggak dapat ketinggian gandengannya, terus 7 kali terbangan sama yang memang khusus 3/4, tapi si player kita ini nggak ngaruh dengan 2 gandengan yang beda karakter tingkat ketinggian terbangnya, tetap sesuai konsisten diri dia tetap tinggi, stabil, konsisten. Meskipun beberapa kali digandeng dengan karakter yang beda, meskipun beberapa kali terbangin dengan karakter yang berbeda, dia tetap tinggi, stabil dengan ketinggian tingkat maksimal. Itu masih dan wajib boleh diberikan Vetablood. Karena sesuai pengalaman saya, kunci pemberian Vetablood itu yang paling utama si player tersebut, di garis bawahi ya, wajib tinggi, stabil secara konsisten meskipun beberapa kali terbangan, meskipun beda-beda gandengan karakternya. Itu yang wajib. Tapi kalau sekiranya player kita ini giliran ikut gandengan pendek, dia ikut pendek, giliran ikut 3/4 dia ikut 3/4, giliran dia ikut yang gandengannya tinggi ikut tinggi, jangan pernah memberikan Vetablood. Karena bakalan apa? Kalau prinsip saya dan pengalaman saya, bakalan error. Jadi nggak semua player itu punya karakternya yang konsisten. Terkadang bahkan player nasional pun sering ikut lawannya, sering terbang ikut lawannya, kadang kayak gitu ya. Nggak semuanya. Makanya kita bilang untuk player-player terbesar itu sudah terpilih, sudah spesial, beda sama kita ya. Masih memilih dengan budget yang apa adanya. Yang penting ya pinter-pinter milih lah, jangan sampai kena tipu ya. Itu kunci dari pemberian Vetablood. Jadi jangan sembarangan, jangan nanti dilihat burung orang, wih enak nih pakai Vetablood, ngolong terus sesinya keluar, terus kita nyoba sama burung kita yang masih belum dapat tingkat tingginya stabil konsisten, itu bakalan kacau, bakalan berubah, bakalan error. Kalau nggak percaya bisa buktiin sendiri omongan saya, silakan. Tapi kalau karakter player kalian atau teman-teman di luar sana memang sudah positif, tinggi, stabil, ngunci kolong, udah nggak ngaruh sama gandengannya sekalipun, dia tetap tinggi, stabil secara konsisten, itu buktiin pakai Vetablood. Untuk dosis disesuaikan, untuk settingan disesuaikan, karena nanti saya kasih dosisnya belum tentu cocok sama player kalian, atau saya kasih tahu settingannya belum tentu cocok sama player kalian. Jadi bukannya nggak mau ngasih tahu, bukannya pelit ilmu, bukannya nggak mau ngebocorin, bukan. Takutnya nanti malah salah paham, nggak cocok dari dosis sama hari pemberian yang pas, malah error gitu loh. Jadi sebaiknya untuk suplemen atau jamu cari dosis yang pas untuk player masing-masing, cari pemberian harinya dimulai hari apa, itu yang dinamakan settingan. Jadi nggak sembarangan bang. Itu kalau saya pribadi. Di sini kita curhatin supaya teman-teman di luar sana bisa saling kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, semoga cocok. Karena udah banyak yang cocok, ya syukur alhamdulillah, mungkin mereka ada rezekinya gitu setelah menonton VT, setelah menonton beberapa kali VT, atau sudah mempraktekkannya secara langsung dengan konsisten dan sabar, akhirnya ada perkembangan, ya itu rezeki kalian. Yang penting kita sama-sama mau belajar. Dan saya rasa untuk trik pemberian Vetablood kali ini untuk player semoga cocok dan semoga bermanfaat. Untuk kalian semua, memang kalau kurang jelas silahkan di kolom komentar. Seperti biasa, kalau memang butuh produk Vetablood,
ada di bawah channel. Itu dari Veta Blood, Vetabolic, dari produk Vetafarm ya, terus apa sih ya, Power and Speed, sama yang paling penting juga Waras Kilat yang untuk cederanya sayap, kadang habis main sering cedera beberapa bagian tubuhnya, itu penting juga. Makanya saya selalu kasih produk di bawah channel. Kalau mau butuh produk kayak gitu, langsung klik aja di bagian bawahnya. Dan saya rasa cukup untuk video kita kali ini. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Salam Lompat First Indonesia.